Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Depok (DPD KNPI) Kota Depok menggelar acara diskusi terkait kepemudaan. Dalam acara diskusi tersebut berkomitmen fokus membangkitkan kepemudaan di Kota Depok. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Depok serta beberapa perwakilan anggota DPRD Depok terpilih dari kalangan pemuda. Acara diskusi yang mengusung tema Dewan Muda Terpilih Ngobrol tentang Kepemudaan Kota Depok diselenggarakan di restoran Red Stick Jalan Sentosa Raya, Kecamatan Sukmajaya. Pada Jumat 12 Juli 2024. Berjalan dengan lancar dan meriah. Kegiatan yang mempertemukan berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Kota Depok menjadikan forum diskusi sangat bergairah setelah dipantik oleh beberapa pembicara yakni Army Mulyanto selaku Ketua KNPI, Gary Wahyurianto, anggota DPRD terpilih dari Partai Gerindra dan Siswanto. Anggota DPRD Depok terpilih dari PKB dan Muhammad Nur Hidayat dari PKS membuat kegiatan diskusi tersebut begitu hidup bahkan hingga akhir kegiatan. Ditemui sejumlah media, Ketua KNPI Kota Depok Army Mulyanto menyatakan bahwa dalam diskusi tersebut sengaja menghadirkan anggota dewan terpilih dari kalangan pemuda, dikarenakan mereka adalah perwakilan dari kalangan pemuda yang harus komitmen untuk membangun pemuda di Kota Depok. Lelaki yang berlatar belakang pengacara ini berharap agar para dewan terpilih dari kalangan pemuda kelak di parlemen bisa memberikan kontribusi positif kepada para pemuda di Kota Depok. Ini kegiatan silaturahmi KNPI dengan Dewan Muda terpilih di Kota Depok. Ini mereka darah segar, semangat baru. Ya kita diskusinya pemanasan lah, karena bahasan pemudaan ini ya bisa jadi PR mereka nanti di GDC kan, di gedung Dewan. Dan yang kedua ya kita terus terang lebih untuk memastikan mereka ini punya visi dan misi seperti apa sih ngelihat Kota Depok khususnya kepemudaan gitu. Nah, alhamdulillah tadi ternyata dewan-dewan terpilih yang hadir nih kayak Bang Gary, Mas Siswanto, termasuk Bang Nur Hidayat, gacor juga gitu. Artinya pikirannya fresh dan punya visi yang jelas gitu. Dan ini menjadi harapan lah. Artinya saya sebagai Ketua KNPI tidak melihat dalam konteksnya hanya kelompok A, kelompok B. Kita berharap dengan agenda seperti ini dan nanti akan ada insya Allah agenda berikutnya, mereka bisa memperhatikan juga. Artinya sedikit kalau ada urusan pemuda minimal teman diskusinya jelas. Ya. Sebenarnya lebih ke silaturahmi aja, nggak ada target apa-apa, termasuk urusan pilkada nggak ada lah. Masih ya kalau saya menilainya masih panjang lah, masih bicaranya berubah-ubah lah, meskipun sudah jelas ada 2 kandidat kira-kira gitu. Jadi nggak ada motivasi urusan, nanti ada agenda tersendiri untuk pilkada. Artinya kita akan menggarap lagi diskusi seperti ini, tapi yang hadir calon kepala daerah, terus panelisnya siapa? Nah ini dewan-dewan ini nih, gitu loh. Jadi kita langsung tubrukin gitu loh, gitu. Dan KNPI ya hanya melihat dalam konteks ada ruang yang kemudian kita masuk untuk ke arah sana gitu. Gitu kira-kira. Bang, tadi kan ada sempat beberapa pertanyaan dari teman-teman OKP. Apa sih Bang harapan mereka atau enggak keinginan mereka untuk bidang kepemudaan sendiri dari harapannya sebenarnya kalau bisa dibungkus ini sebenarnya lebih ke strategik nanti ke para calon kepala daerah ya. Artinya apa? Mudah-mudahan dalam visi dan misinya mereka termasuk program kerja lebih komprehensif untuk melihat kepemudaan. Artinya masuk dalam program kerja atau visi misinya para calon kepala daerah. Dan mudah-mudahan ini kan di sini ada beberapa dewan-dewan terpilih dari berbagai latar belakang partai ya. Mudah-mudahan mereka juga akan bisa memberikan masukan kepada partainya untuk nanti secara strategik memberikan masukan ke calon kepala daerah yang dimaksud. Bang, tapi melihat sekarang pemerintah Kota Depok sendiri dan Dewan serius nggak sih untuk menangani kepemudaan di Depok ini? Ya kalau kita boleh jujur, nggak serius. Itu sangat tidak serius. Nah makanya mudah-mudahan besok mereka ini para kandidat yang hari ini saya sebut kandidat dan jadi calon kepala daerah
bisa lebih serius gitu. Karena sayang gitu pemuda Depok ini, kayak tadi aja diskusi animonya luar biasa gitu kan, apalagi kalau diadain rutin dan memang ini gitu, jadi malah justru yang nggak enak body dari Disporiata kan ya gitu ya kan gitulah. Tapi setidaknya kita melihatnya ke depan jangka panjang, terus sinergi stakeholder. Ya. Nanti kalau saya bilang bersama-sama atau bareng-bareng Beda lagi. agak ini sensitif kan. Benar nggak? Rame-rame. Sinergi stakeholder, para stakeholder untuk melihat kepemudaan. Nah, tentu saja KNPI harus ada menjadi agen bukan perubahan, maksud saya agen yang kemudian bisa mensinergikan. Gitu. Sementara itu, Gary Wahyurianto, anggota DPRD terpilih dari fraksi Gerindra, berkomitmen memperjuangkan program yang berpihak kepada kepemudaan di parlemen nantinya. Keren, terus yang kedua sangat menginspirasi pemuda, dimana harus care juga terhadap program-program yang ada di pemerintahan, terkait dengan regulasi yang ada yang diciptakan oleh pemerintah, dan nggak lupa juga untuk mengkritisi supaya ada hal-hal yang berimbang terkait dengan kebijakan yang ada di pemerintah Kota Depok. Bang, tapi kalau melihat dari paparan dari beberapa anggota Dewan Muda tadi, terus ada Disporiata dan juga ada KNPI, komitmen apa sih Bang yang dibangun dari tadi itu? Komitmen yang dibangun hari ini adalah kami harus menjadi jembatan yang baik untuk pemuda yang ada di Kota Depok. Jembatan yang baik tadi untuk mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada di Kota Depok untuk bisa dimanfaatkan dan pemberdayakan untuk pemuda yang ada di Kota Depok. Bang, apa yang dibutuhkan ruang pemuda sih Bang menurut Abang saat ini ya, yang kurang atau yang harus ditingkatkan lagi? Ruang pemuda yang harus ditingkatkan di Kota Depok banyak aspek ya, Yang pertama wadah tadi untuk pelatihan, wadah untuk peningkatan skill, kemampuan dari pemuda-muda yang ada di Kota Depok. Yang selanjutnya ruang Kota Depok memiliki ruang yang banyak. Contohnya banyak stadion di Kota Depok, banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemuda yang ada di Kota Depok, tapi yang harus dipangkas terkait dengan masalah birokrasinya yang sangat rumit, sangat memperberat, atau sehingga akses itu tidak bisa diakses oleh pemuda yang ada di Kota Depok ininya. Bang, satu tadi kan dari Disporiata mengeluhkan bahwa tertib ya, anggarannya kurang gitu kan, tadi disampaikan. Nah, sebagai calon dewan ini Bang, apa yang ke depan akan Ya, terkait dengan anggaran mungkin tadi yang disampaikan oleh Dinas Poriata ya, ininya terkait bukan kurang sebenarnya belum menjadi skala prioritas. Nah, hari ini kedepannya pemuda di Kota Depok harus menjadi skala prioritas yang harus diprioritaskan oleh pemerintah Kota Depok agar pembangunan dan perkembangan yang ada di Kota Depok ada kontribusi besar yang dilakukan oleh pemuda Kota Depok. Saya yakin pemuda Kota Depok sangat bagus bahasanya dan memiliki intelektual yang tinggi juga, mampu untuk bermitra dengan baik dengan pemerintah Kota Depok. Bang, melihat perda kepemudaan, apa sih Bang yang harus ditambahkan dan apa sih yang harus dilengkapi lagi lah gitu. Jadi perda kepemudaan ini harus lebih spesifik, yang bagian mana atau organisasi mana yang bisa menjadi payung atau menjadi rumah besar sebagai pemuda agar bisa menikmati program dan bisa tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pemuda yang ada tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok. Karena apabila tidak spesifik, organisasinya atau pemuda mana yang bisa memanfaatkan program tersebut, itu akan menjadi carut marut nanti di tengah-tengah kepemudaan atau di tengah-tengah masyarakat muda yang ada di Kota Depok. Bang, adanya perda harus ada juga nggak perwalnya gitu? Iya, peraturan daerah itu mengatur untuk secara teknisnya, aturan pelaksananya nanti akan diatur oleh peraturan wali kota Perwal yang akan lebih rigid menjelaskan terkait dengan teknis yang akan diterapkannya perda itu seperti apa. Nah, sama-sama kita semua sebagai anak muda Kota Depok sama-sama kita kawal supaya perwalnya nanti bisa menjadi manfaat
dan maslahat untuk anak muda yang ada di Kota Depok. Oke, Nanti di parlemen juga akan mendorong pemudaan juga nih Pak. Di parlemen, insya Allah nanti fraksi Partai Gerindra akan mengutamakan atau menjadi skala prioritas perhatian kami kepada pemuda. Itu seperti apa Pak? Contoh kecilnya, yang pertama aspek di bidang olahraga untuk pemuda yang berprestasi maupun tidak harus memiliki wadah. Yang kedua aspek pemberdayaan, yaitu adanya usaha pemuda dan lain-lain. Yang ketiga penggalian kemampuan dari pemuda, yaitu ditambahkannya tadi pelatihan, tapi secara langsung bisa ada jembatan atau terserapnya setelah adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh pemuda itu sendiri.